Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Mega di hari Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Kemarin kita sudah membahas tentang matahari. Hari ini kita akan membahas tentang air dan angin sebagai sumber energi. Jadi air dan angin ini adalah sumber energi yang tak terbatas yang ada di bumi. Karena jumlahnya sangat banyak, jadinya makanya tidak terbatas. Disebut sebagai sumber itu karena air dan angin ini sudah tersedia di alam, sudah ada di alam. Nah, kalau air itu sendiri adalah sumber terbesar kedua setelah matahari dan termasuk kebutuhan utama bagi umat manusia yang ada di bumi. Arus suatu air mampu dimanfaatkan sebagai penggerak kincir dan turbin generator yang mungkin dapat diubah dan dialihkan menjadi energi listrik. PLTA atau pembangkit tenaga air itu mengandalkan energi potensial dan kinetik untuk menghasilkan suatu energi. Air ini sendiri banyak sekali manfaatnya. Jadi yang pertama, sumber pembangkit tenaga air. Yang kedua, sumber mineral untuk makhluk hidup. Maksudnya adalah sumber makanan atau sumber air minum untuk makhluk hidup. Yang ketiga, sumber bahan baku dalam suatu proses produksi. Contohnya, misalnya kalau kita mau buat jus atau mau buat es, itu kan butuh air. Kita mau buat sup, itu butuh air. Jadi bahan baku suatu proses produksi sebagai sumber perekonomian masyarakat juga gitu. Nah, ini selanjutnya akan Ibu jelaskan adalah bagaimana sih caranya si air ini jadi listrik. Kalau kalian mau tahu caranya bagaimana, simaklah video berikut ini. Air. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah angin. Angin ini adalah sumber energi terbesar ketiga setelah matahari dan air. Membantu juga keberlangsungan hidup umat manusia sehingga dapat membantu proses terjadinya hujan. Kalian kemarin sudah membahas tentang proses terjadinya hujan. Nah, dalam proses terjadinya hujan itu ada peran angin di dalamnya, gitu kan. Kalau nggak ada angin, nggak mungkin awannya bisa terkumpul untuk menjadi hujan nantinya, gitu. Jadi hembusan angin juga itu bermanfaat untuk menggerakkan kincir angin yang nantinya akan menjadi energi listrik. Nah, pembangkit listrik menggunakan elemen angin ini itu sangat bagus dan bersih karena tidak menghasilkan polusi. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat angin. Yang pertama adalah sumber pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Yang kedua, mampu membantu penerbangan sebuah pesawat. Yang ketiga, membantu proses pertumbuhan industri. Yang keempat, sumber bahan yang bersih. Yang kelima, membantu tambak garam. Nah, itu adalah manfaat angin. Sama seperti air yang tadi, gimana sih caranya kok angin bisa jadi listrik? Yuk, sama-sama kita tonton video penjelasan berikut ini. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB
adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Kalau kalian sudah menonton video penjelasan tentang air dan angin, yuk sama-sama kita kerjakan tugasnya. Nah, tugasnya tidak dikerjakan di buku tulis, tapi kalian fotokopi dulu tugas yang ada di halaman 35 sampai 36. Jadi halaman 35 sampai 36 kalian fotokopi dulu, baru langsung kerjakan tugasnya di bar fotokopian, ya. Jangan lupa tugasnya diupload ke Google Classroom. Jangan lupa lo ya. Ya, selamat mengerjakan tugasnya. Sama pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang. Sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.